Halo, selamat datang di YouTube channel saya. Perkenalkan, saya Darren Lin. Saat ini saya sedang bekerja di salah satu maskapai penerbangan di Indonesia. Nah, di video kali ini saya ingin membagikan 6 tips bagi teman-teman yang baru pertama kali berkeinginan ingin bekerja sebagai tour guide di Bali. Pekerjaan tour guide ini cukup diminati oleh banyak orang. Contohnya, teman-teman di sekitar saya yang sering bertanya bagaimana cara menjadi tour guide di Bali. Saya sendiri pernah menjadi tour guide di Bali dari tahun 2015 sampai 2020, jadi kurang lebih 5 tahun, dan itu sebelum pandemi. Sebelum akhirnya saya pindah ke salah satu maskapai penerbangan di Indonesia. Tips ini berdasarkan pengalaman pribadi saya dan teman-teman tour guide saya. Hanya di lingkungan kecil pertemanan saya saja, jadi mohon maaf jika ada yang tidak sesuai atau ada yang kurang. Saya hanya ingin share pengalaman pribadi saya saja. Jika teman-teman ingin menambahkan, boleh tulis di kolom komentar yang ada di bawah. Sebelumnya, jangan lupa like dan subscribe video ini dan komen di bawah, supaya saya lebih bersemangat untuk membuat video lagi. Oke, tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke tipsnya. Tips yang pertama, harus menguasai salah satu bahasa asing, minimal bahasa Inggris. Lebih bagus lagi jika kita bisa bahasa asing lainnya, seperti Mandarin, Korea, Prancis, Belanda, dan sebagainya. Karena turis yang datang ke Bali dari berbagai negara. Jadi kita lebih mudah mendapatkan pekerjaan sebagai tour guide jika bahasa yang kita kuasai jarang dikuasai oleh orang lain. Kedua, survei ke lokasi wisata. Sebelum terjun ke dunia guiding atau menjadi tour guide, tentunya kita harus mengetahui lokasi wisata yang banyak dikunjungi oleh turis yang ada di Bali. Hal kecil saja, misalnya letak pintu masuk, letak toilet, fasilitas umum lainnya yang ada di lokasi wisata tersebut. Supaya kita juga ada persiapan dan tahu jika kita ditanya oleh tamu atau klien kita. Untuk informasi-informasi tentang tempat wisata, kita bisa mencarinya di internet dengan format 5W1H. Yaitu apa, siapa, mengapa, kapan, di mana, dan bagaimana. Selain dari internet, kita juga bisa mendapatkan informasi dari tour guide lokal yang ada di sana. Kita bisa mencatat informasi-informasi tersebut supaya kita tidak lupa. Ketiga, kita magang atau training di travel agent. Ada yang bertanya, memangnya travel agent mau menerima kita sebagai anak magang atau tidak? Jawabannya bisa iya dan bisa juga tidak. Tergantung dengan keahlian dan kemampuan kita. Saya kasih tips agar mudah mendapatkan travel agent yang mau menerima kita sebagai anak magang, yaitu mencari travel agent yang sesuai dengan target market. Maksudnya, setiap travel agent pasti ada market atau pasar masing-masing. Contohnya, travel agent yang marketnya adalah tamu-tamu Tiongkok, atau Korea, atau Jepang, dan sebagainya. Biasanya mereka membutuhkan tour guide yang bisa berbahasa Mandarin, berbahasa Korea, atau bahasa Jepang. Jika kita bisa salah satu bahasa yang mereka butuhkan, maka kita lebih mudah diterima untuk magang di sana. Jadi kembali lagi ke poin nomor 1, menguasai bahasa asing yang jarang dikuasai oleh orang lain. Yang keempat adalah daftar sertifikasi uji kompetensi. Jadi setiap tour guide wajib memiliki sertifikat uji kompetensi, yang nantinya sertifikat tersebut digunakan sebagai syarat untuk mendapatkan lisensi sebagai tour guide. Jadi tour guide itu tidak sembarangan ya teman-teman, ada lisensi khusus. Cara mendaftarnya, kita bisa menghubungi HPI atau yang disebut
Himpunan Pramuwisata Indonesia. Jadi ada syarat-syarat administrasi yang harus kita lengkapi. Salah satunya adalah surat referensi dari travel agent tempat kita magang. Setelah mendapatkan lisensi sebagai tour guide, kita sudah bisa mulai bekerja secara resmi. Bisa di tempat perusahaan kita magang, ataupun menjadi tour guide lepas atau freelancer. Tips kelima adalah menambah atau memperluas pengetahuan umum kita. Hal ini guna untuk meningkatkan kualitas kita sebagai tour guide dan meningkatkan tingkat percaya diri kita. Setiap tamu atau klien yang kita handle pasti memiliki karakter dan latar belakang yang berbeda-beda. Jadi topik obrolan mereka pasti berbeda-beda. Kalau pendapat saya pribadi, sebagai seorang tour guide, kita harus bisa masuk ke obrolan apapun, kecuali hal-hal yang menyangkut sara, rasis, atau lainnya. Sebagai tour guide, kita harus bersikap netral. Saran saya untuk menambah pengetahuan umum, kita bisa memperbanyak membaca buku dan mengikuti berita-berita terkini. Yang keenam adalah memiliki kepribadian yang baik. Sebagai seorang tour guide, harus pengertian, memiliki kemampuan komunikasi yang baik, fleksibel, dan bisa beradaptasi. Menjaga relasi dengan tamu atau klien, dan bisa mencairkan suasana, agar bisa memberikan kesan yang baik kepada tamu atau klien kita. Hal ini bukan hanya membawa hal positif bagi diri kita sendiri, tetapi untuk menjaga image Bali dan Indonesia. Oke teman-teman, sekian tips dari saya. Mohon maaf jika ada yang kurang dan tidak sesuai. Jika teman-teman ada pertanyaan, boleh tulis di kolom komentar yang ada di bawah. Terima kasih.